Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang OpenAI. Di tutorial ini kita akan belajar tentang cara menyusun prompt design. Pertama, yang perlu teman-teman definisikan terlebih dahulu adalah tugas yang ingin dilakukan. Kemudian kedua, data yang ingin diinput. Yang ketiga adalah tipe output yang diinginkan. Oke, kita langsung ke sampel yang pertama. Jadi di contoh yang pertama ini saya menginginkan bahwa kalimat berikut ini akan ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Jadi kita coba copy paste. Ini adalah perintahnya, translate the following to Japan. Kemudian ini adalah kata yang ingin ditranslate. Kita coba submit. Ya, ini telah ditranslate dalam bahasa Jepang. Kembali ke slide. Di tutorial yang kedua, di sampel kedua, saya menginginkan sebuah penjelasan bahwa saya menginginkan penjelasan tentang 2-3 kalimat terkait dengan situasi politik di Indonesia tahun 2024. Kita coba mintakan ke OpenAI untuk membantu kita memberikan gambaran tentang situasi politik di 2024. Submit. Ya, di sini OpenAI memberikan gambaran berdasarkan tentunya berdasarkan pemodelan data yang dimiliki oleh OpenAI. Oke, kita ke bagian yang terakhir, yaitu output data atau tipe output yang diinginkan. Jadi di sini saya sudah punya sampel pertama. Jadi saya punya sebuah perintah bahwa saya meminta OpenAI untuk mengekstrak country atau data negara, country name, dengan format separated list country. Jadi kita coba copy paste. Jadi di sini ada beberapa country: Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Harusnya nanti bentuknya dalam bentuk list, separated list. Kita coba dulu. Saya akan copy paste. Ini saya hapus. Kemudian ini. Nah, jadi di sini saya akan memberikan perintah ke OpenAI untuk mengekstrak data yang saya input. Expectednya adalah bentuknya list, dengan yaitu ada Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kita coba berikan OpenAI untuk melakukan ekstrak data. Ya, hasilnya cukup menarik sesuai dengan harapan. Jadi dari data yang dari perintah yang kita berikan ke OpenAI, kemudian kita formatnya kita inginkan. Nah, misalnya kita ketik sini format yang diinginkan, hasilnya apakah sama? Oh ya, ini harus dihapus dulu. Jadi outputnya harus kita hapus. Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina. Oke, kita kembali ke contoh yang kedua. Jadi di sini format yang saya inginkan adalah saya ingin memerintahkan OpenAI bahwa ekstrak data country-nya dalam bentuk JSON array. JSON array of country name. Jadi koma ini saya ganti jadi JSON array. JSON array of country name. Ya, ini harus dihapus dulu karena sudah sukses sebelumnya. Jadi kita submit ulang.
Ya, outputnya Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina. Bentuknya dalam bentuk JSON, cukup menarik ya. Jadi ya kita bisa bilang OpenAI ini cukup keren ya. Selanjutnya di bagian yang terakhir, masih ada beberapa bagian sih, 6, 7, 8 di bagian example yang ketiga dari controlling format. Jadi saya ingin mengenerate sebuah list dari 5 populasi negara yang terbesar di Indonesia, yang terbesar di dunia. Saya akan mencoba memerintahkan OpenAI untuk mengenerate 5 list populasi terbesar di dunia. Saya coba. Wow, cukup menarik. Jadi ini cukup akurat sepertinya. Selanjutnya di bagian yang example keempat, saya ingin memerintahkan OpenAI untuk mengenerate list dengan 5 populasi terbesar di dunia beserta populasinya. Nah, kita coba ya. Wow. Ya, cukup menarik. Jadi kalau perintah yang tadi, yang pertama itu cuma mengenerate nama country-nya saja, kemudian yang berikutnya ini nama country sekaligus dengan jumlah populasinya. Oke, yang terakhir ini saya akan meminta OpenAI mengenerate 5 populasi negara terbesar dengan mengenerate 5 negara dengan populasi terbesar dan dalam bentuk JSON object, di mana country itu sebagai key dan population adalah sebagai value-nya. Oke, kita coba. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke ini ya, ke penjelasannya tadi, bahwa ketika teman-teman ingin mencoba menggunakan prompt yang ada di OpenAI, itu teman-teman harus jelas dulu ya. Pertama, jelas tugas yang Anda ingin lakukan apa, kemudian input datanya itu formatnya mesti benar ya, karena OpenAI ini paling baik sekarang adalah menggunakan bahasa Inggris. Kata yang paling banyak adalah kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus mencoba memakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sebenarnya sudah bisa, tapi kayak sepertinya belum begitu lengkap kamus datanya. Kemudian kita juga harus tahu nih output yang kita inginkan itu apa gitu, tipe output yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Oke, kita kembali ke background, submit. China, India, US, Indonesia, Pakistan. Kalau kita view code, bisa teman-teman lihat di sini, generate list of the top 50 country on earth with population. Nah, terus ada size n, desired format, JSON object with country. Ini prompt-nya. Jadi di tutorial ini saya nggak membahas cara menggunakan prompt di kode Python, tapi saya lebih membahas cara kita sebelum kita bermain dengan code, kita perlu tahu dulu bahwa untuk menggunakan prompt yang ada di OpenAI itu kita perlu tahu basic penggunaannya dulu, yaitu maksudnya kita perlu tahu apa yang kita inginkan, tugas apa yang ingin kita lakukan, kemudian data yang kita input, yang ketiga adalah tipe output yang kita inginkan. Setidaknya ada 3 dasar itu, 3 basic ini yang
perlu teman-teman ketahui, baru nanti teman-teman bisa, sebelum teman-teman menggunakan code atau mencoba memanggil API-nya terlebih dahulu, teman-teman bisa mencoba playground-nya terlebih dahulu, karena di sini teman-teman bisa belajar step by step cara OpenAI bekerja gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba.